Assalamualaikum Sur, selamat Praktek Poso, ojo lali di subscribe. Alhamdulillah dulur, hari ini kita kedatangan beliau yang sangat istimewa. Beliau adalah Bapak Dr. Budi Satyotomo dengan pangkat Marskal Pertama TNI Budi Satyotomo. Aku ngepek dulu, gak salah pedi ya. Terus Bapak G, alhamdulillah dengan menyempatkan waktu untuk datang di Praktek Poso. Mungkin jenengan bisa perkenalan diri sebentar Pak. Nggih, matur nuwun Mas Rahman. Nggih. Dulur Praktek Poso. Izin memperkenalkan diri. Saya Yoyo. Ada Mas. Nggih, nama keluarga, nama di desa, teman-teman SMP saya di sini semuanya mengenal Yoyo. Saya nama Yoyo dari Budi Satrio. Saya lahir di Jombang, di desa Mendungan, kecamatan Kudu. Tapi tahun 76 mulai hijrah karena bapak saya seorang tentara, terus penugasan jadi caretaker kepala desa di Kebon Agung. Jadi mulai tahun 76 kami tinggal di desa di Kebon Agung ini, Mas. Berarti asli produk Kebon Agung Pak, Kecamatan Poso. Mulai kecil di sini. Jombang Utara, Jombang Utara. Beliau bisa sehebat sekarang. Mungkin ada kisah baliknya atau inspirasi kehidupan, riwayat Ya. Dibicarakan gede-gede mau. Aduh teman Mas. Yang jelas ini surprise Mas, saya bisa podcast dengan teman-teman di Ploso ini. Karena saya yakin kalau misalnya teman-teman khususnya di Ponagung, di Ploso, bahkan di Jombang ini ketemu kok ono Yoyo dengan hasil ada Yoyo. Jadi saya Mas sendiri sampai dengan saat ini itu ya bersyukur lah, alhamdulillah ya. Saya tahu saya latar belakang tinggal di satu desa. Saya tahun 76 ini Mas, masih desa yang agak tertinggal waktu itu ya 76. Tapi membanggakan karena memang desa ini menurut saya adalah desa yang sangat bersejarah Mas. Artinya saya dibesarkan di sini dan alhamdulillah mendapatkan satu kesempatan untuk bisa sekolah, berkarier. Jadi saya alhamdulillah sampai dengan saat ini saya dalam sekolah umum saya bisa sampai menjadi dokter, bisa mengambil spesialis, ambil S2 ya. Saya kebetulan kok alhamdulillahnya ada darah yang mengalir dari bapak saya. Bapak saya seorang tentara. Dulu saya sering dijak dinas di Koramil Ploso. Koramil Ploso. Itu sebelum tahun 76, Bapak itu pulang dari dinas di Irian. Waktu itu Irian Barat. Nah, itu sering jaga di Koramil. Saya ikut tidur di situ. Jadi saya pernah tahu Sungai Berantas, Kali Berantas itu dulu pernah penuh. Kita harusan siaga satu, takut kalau banjir. Nah mungkin dari situ Mas. Terus ada darah dari orang tua. Saya masuk tentara. Saya masuk di program pendidikan Sepamilsu, Sekolah Perwira Militer Sukarela. Jadi saya waktu koas dokter muda, saya masuk di Angkatan Udara. Dan mulai saat itu saya lulusan dari UNER tahun Angkatan 86. Saya tahun 92 masuk Angkatan Udara, 93 saya lulus dokter, mulai berkarir di Angkatan Udara. Sekarang ada di Kementerian Pertahanan. Itu Mas, bagi wilayah Pak. Oh gitu ya Mas. Berarti saya sudah tua gitu. Betul Pak. Meraja Pak. Meraja sudah dewasa Pak. Semangatnya yang masih muda ya Mas. Gitu Mas. Boleh tanya Kak, untuk ketika di Koramil Ploso itu berapa tahun? Loh, waktu di Koramil Ploso itu kan Bapak yang di sini. Saya masih kelas 3 SD. Kelas 3 SD sering ikut Bapak kalau jaga malam kayak gitu. Ya saya mengenal Ploso itu dari situ Mas. Berapa tahun dulu? Waduh, inget itu Bapak itu berapa tahun ya? Kayaknya saat SD itu Bapak saya sampai tahun 76. Berarti mungkin itu 75 sampai 76, 1 tahun lah. Ya, 76 itu Bapak sudah menjabat lurah di sini Mas. Jadi
bapak saya adalah lurah di Desa Gunung ya. Aku anaknya Pak Lurah, Mas. Ya dari Pak Lurah. Ya dari Pak Lurah. Tadi dengan nggih. Alhamdulillah, Pak. Tadi itu dari lurah. Bahkan sebelumnya itu masyarakat Kebonagung itu pengennya, Mas ayo timbangannya ada terus mulai Mas dari lurah nang kene. Angkatan Pak. Ya artinya kan masyarakat di sini saya bangga masih ada karya, ada peninggalan dari orang tua, sehingga ya saya turun lah Mas. Saya membackup adik saya supaya dia bisa betul-betul bisa bermanfaat khususnya warga di sini, dan tentunya ya kami mensupport dari belakang. Nah, kalau boleh tanya sedikit malah ya, ini kan jenengan di Dirkes Dijen Wathan Kemhan itu kesehariannya kalau boleh tahu cerita sedikit Pak? Ya, saat ini saya jabatan Direktur Kesehatan di Kementerian Pertahanan. Saya bersama dengan Bapak Menhan sebagai stafnya Pak Prabowo. Saya mengurusi Direktorat Kesehatan. Artinya kami yang membuat kebijakan untuk seluruh fasilitas kesehatan TNI, Kemhan dan TNI. Itu Mas. Seluruh kebijakan tentang regulasi, aturan, pengembangan dari kesehatan TNI itu ada di kami di Direktorat Kesehatan di Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan. Alhamdulillah. Berarti jenengan waktu wabah Covid itu juga turut. Wah, iya betul Mas. Jadi pengalaman COVID-19 itu kan merupakan ancaman. Jadi kalau ancaman itu bukan hanya ancaman dari kondisi serangan atau pemberontakan, tetapi serangan yang nyata itu adalah berupa termasuk wabah atau pandemi. Ya. Di situ peran dari kesehatan militer itu benar-benar ada di garda terdepan. Mulai dari tingkat pusat bahkan di teman-teman yang di lapangan ya, bagaimana teman-teman dari Koramil, Kodim, dari Mas kepolisian semuanya dikerahkan, dan alhamdulillah dengan kita solid baik itu di jajaran Kementerian Pertahanan, TNI dan masyarakat semuanya kita berhasil memerangi pandemi, dan sekarang kita bisa bersering tanpa ada masker lagi. Karena yakin kita sudah imunisasi dan yakin daya tahan tubuh kita kuat. Saya sudah ketiga kalinya. Alhamdulillah gitu Mas. Berarti untuk kedepannya mungkin ada saran untuk warga Bonagung supaya menjaga kesehatan, nggak menangkap wabah lagi mungkin ada. Ya, saya yakin Mas kalau untuk warga desa ya, itu tentunya mereka karena didukung dengan kondisi alam yang bersih alam yang bersih, mereka bekerjanya itu ke pertanian, jadi mereka akan secara fisik ya, dia melakukan satu gerakan-gerakan motorik kasar, itu kan bagus untuk otot dan bagus untuk fungsi jantung, paru-paru ya, mereka pasti akan memiliki kondisi kesehatan yang baik, ketahanan yang baik, dan mereka rasa-rasanya tidak banyak stres. Tidak banyak stres ya. Kita menikmati kondisi alam kita, menikmati. Boleh sambil ngopi nih Mas ya. Ngopi sambil biar sehat ya. Supaya ngopi buat tetap Saya ngopi ya Mas. Alhamdulillah kalau merokok saya sudah berhenti ya Mas. Berhenti Pak. Mau berjalan berhenti sesaat ya Mas ya. Monggo. Nah ini teman-teman saya mudah-mudahan bisa Mas ya, bisa like dan subscribe. masih ingat ya. Karena saya selalu ingat Mas, saya selalu komunikasi dengan teman-teman saya SD di sini. Kalau saya pulang mesti Mas ayo gitu. Teman-teman SMP gitu masih Mas, SD, SMP. Nah SMA saya sudah mulai di Gresik Mas. Waktu SMA lulus SMP saya ke SMA di Gresik. Kenapa? Karena latar belakang dari saudara-saudara ibu saya itu guru di sana, sehingga kami mendapatkan kesempatan untuk sekolah di SMA Negeri Gresik ya. Sana terus kami bisa mengikuti bimbingan belajar sehingga kami bisa menembus ke Universitas Airlangga, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Ya, itu. Dulu saya mau ke sana, tapi nggak nyampe Pak. Tapi jenengan luar biasa. Institut Teknologi Surabaya, ITS. Itu saya cita-cita saya itu sebenarnya. Saya ingin dari teknik mesin saat itu. Teknik mesin Pak. Ya, saya daftar tapi
diterima cadangan. Saat itu. Malah diterimanya di kedokteran. Ya, itu berarti garis tangan. Ada kebun agung ya. Teman-teman saya kalau di sini mesti Mas Yoyo seiring nih anak dokter masa tahu nggak diri tahu macam-macam lagi ya Mas. Berarti ada pengingat masalah. Oh iya, pasti saya selalu Mas. Kalau sama teman-teman di sini ya, mengenalnya cukup mengenal saya Yoyo. Yoyo yang dulu anaknya Pak Lurah, Yoyo yang dulu punya punya kambing ya. Udah terus apa artinya main bola di hujan-hujan itu kan Mas. Alhamdulillah ternyata Yoyo setelah sekian lama nggak ketemu masih ada itu dari dokter lah. Ternyata nggak hanya dokter, angkatan udara itu yang prestasi yang sangat hebat. Mungkin kan bisa menginspirasi warga Kecamatan Ploso supaya lebih ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Saya pernah suatu saat saya itu ketemu sama kepala staf angkatan udara. Itu Pak Rilo Pambudi. Pak Rilo Pambudi itu kan kepala staf angkatan udara dan beliau kan orang Jombang gitu ya. Nah, begitu beliaunya ngobrol-ngobrol sama saya, nyampaikan saya saat itu kepala rumah sakit. Dokter itu asli mana? Siap, saya asli Jombang, Pak. Jombang mana? Jombang Ploso. Ploso mana? Ploso Kebon Agung, Pak. Wong Kebon Agung itu masih pinter dong. Gitu saya Mas. Wah, saya bilang sama Pak Rilo, Pak, tetangga saya Pak, itu juga Pak berhasil Pak, malah sebagai kepala staf angkatan udara. Ketawa beliau. Wah ini gitu. Tadi orang Jombang itu luar biasa ya Pak. Luar biasa. Jombang itu kan luar biasa. Jombang kan banyak sekali produk-produk unggulan. Untuk produk unggulan di mungkin jangan masih ingat Pak, produk unggulan di desa sini juga mungkin bisa dikembangkan inovasi atau saran untuk masyarakat. Saya Mas kalau untuk Kebon Agung ini saya pikir Kebon Agung itu memiliki mayoritas kan di pertanian ya. Kalau pertanian ini kita kelola, saya bersyukur. Dulu waktu ayah saya jadi lurah di sini itu kita hanya tak ada hujan, terus air untuk mandi segala macam kita itu sampai ngantri sampai ke desa-desa sebelah. Alhamdulillah dengan ditemukannya sumber air, ada bor di sumur di persawahan, sawah sekarang produktif, bahkan tidak hanya tak ada hujan. Terus air sumber yang sudah dikelola oleh desa sehingga sekarang mengaliri seluruh masyarakat desa dan nggak ada yang lagi yang ngantri-ngantri. Zaman itu seperti itu Mas. Perubahan zaman dan saya yakin orang Kebon Agung sekarang lebih sejahtera. Setidaknya secara batiniahnya mereka sudah tergambar bisa senyum, bahagia, tidak inovasi yang lebih baik lagi. Akhirnya memiliki kesempatan untuk sekolah kan, sekolah. Dan saya melihat teman-teman termasuk seangkatan saya sudah banyak yang sekolah tidak hanya SMA tapi di perguruan tinggi dan sekarang banyak yang merantau ya, dan rata-rata yang merantau pasti sukses. Alhamdulillah. Berarti jenengan masih komunikasi dan silaturahmi Bang, SD, SMP gitu. Masih Mas, SD, SMP, SMA, teman-teman kuliah gitu. Bahkan besok rencana kami ada reuni SMP angkatan 83 tahun 83 masih ingat itu. Dan mereka mesti ini Mas, besok reuni hari Minggu di Desa Tondowulan. Nah, Pak Lurah. Betul Lurah Tondowulan itu juga seangkatan juga. Istimewa itu. Jadi besok insya Allah semoga acaranya sukses. Mungkin kalau ada waktu luang mungkin bisa di-shoot lagi Pak untuk di tim terpelosok juga nggak apa-apa Pak. Kalau betul mengganggu waktunya. Siap. Apalagi nanti kalau di-shootnya di Kemhan ya Mas ya. Kita undang nanti terpelosok ya. Nanti kita terpelosok kita podcast di Kemhan Mas. Kita ambil gambar di Kemhan Mas. Alhamdulillah. Doakan dulu. Semoga kita bisa di untuk podcast terpelosok. Teman-teman SMP sudah datang ke Jakarta, ke Bogor, itu nginep di rumah. Boleh Pak. Boleh Mas, dengan senang hati. Terpelosok boleh Pak. Khusus untuk teman-teman pelosok, warga pelosok dengan senang hati. Monggo. Tulis tangan Mas Yoyo. Jakarta atau Bogor. Diterima dengan lapang dada. Oke Bapak, ini kembali lagi ke topik tadi yang mungkin saya lupa tanya jenengan. Awal kali jenengan itu pripun?
Waduh, awal karir Mas ya. Masih ingat kan ini Pak? Ya tentunya ingat Mas ya. Saya itu merasakan ini doa orang tua, tirakat orang tua. Saya SD di satu desa. Saya SD 2 kali. SD di Bedungan, Udu, kelas 3 bisa pindah di sini. SD Kebon Agung Ploso. SMP di SMP Negeri Ploso. Ploso Pak, sama. Saya angkatan kedua Mas. Angkatan pertama itu kakak kelas, saya angkatan kedua. Pertama kalinya berarti Pak? Yang kedua di SMP Negeri Ploso. Berjalan dari sini ke Ploso itu kan lumayan Mas waktu itu. Kalau pakai sepeda harus bawa ini Mas, kayu, tongkat untuk bersih ini Mas. Lihat Pak. Apa itu tanah lumpur itu kan? Masih banyak zaman dulu. Oh, zaman itu gitu Mas. Rata-rata saya karena malas bawa sepeda, aku seneng bonceng Mas. Tak pilih teman-teman saya yang dari Tondowulan, dari sana itu mesti sering tak tunuti. Pasti ingat dia itu, sana ya kalau Kebon Agung sangane nunut gimana itu Mas. Dari SD, SMP, saya SMA, alhamdulillah saya SMA di Gresik karena latar belakang saudara-saudara banyak yang guru. Dan alhamdulillah saya diterima di kedokteran di Universitas Airlangga. Waktu saya koas dokter muda, saya masuk tentara karena ada darah yang mengalir dari bapak saya. Saya masuk tentara pendidikan di Kodikam Surabaya tahun 92. Pendidikan, lulus pendidikan di lantai Letnan 2. Letnan 2, 93 saya lulus dokter. Penempatan di Surabaya, saya ke Jakarta di Rumah Sakit Pusat, ditempatkan di Irian. Langsung ke Irian. Berapa tahun? Enggak lama. Bapak saya dulu pernah dinas di Irian, ternyata anaknya ngikut di Irian. Tapi saya hanya 6 bulan di Irian. Balik ke Jakarta, ambil sekolah kesehatan penerbangan. Saya ditugaskan di Sesko AU Lembang. Dari Lembang saya pindah ke Malang. Dari Malang saya pindah ke Madiun. Saya dokter skadron tempur Mas. Dokter skadron tempur F5. Jadi saya tahun-tahun 96, 98 kalau ada pesawat F5 terbang di Ploso di jalur Brantas utara itu nyamber nangone ini Mas, daerah desa sini itu karena saya dokter skadron dan penerbang-penerbangnya juga dari Jombang. Artinya kita ingat, kita samperin di sini. Itu yang membanggakan saya di dinas di Satuan Tempur F5 Tiger di Iswayudi, Kombisnya Angkatan Udara. Dari situ saya ke Manado, Sulawesi. Perjalanan panjang Mas di Sulawesi. Habis Sulawesi saya balik ke Malang, saya ke Surabaya ambil spesialis, lulus saya ke Jogja pindah lagi ke Jakarta ke Bandung pindah lagi ke Bogor. Nah, saya terus akhirnya dinas di Mabes Angkatan Udara dan 2011 saya berkarya di Kemhan. Akhirnya sekarang kalau saya dokter sering Mas, tour of duty, tour of area, TOA, TOD seperti itu. Tapi ya alhamdulillah saya sampai diberikan kesempatan untuk dinas di Direktorat Kesehatan Kementerian Pertahanan. Ini saya berapa Pak ya? Oh iya masih. Supaya nggak lupa Pak. Iya gitu. Jadi kalau ke Kemen ini. Oke Pak, siap. Oh saya kasih nama beliau. Siap. Untuk kedepannya mungkin ada saran Pak untuk tim Trotek Ploso, Trotek Ploso ini supaya bisa berkarir atau pesan dan saran inovasi tadi. Ya Mas, kalau saya menyambut sangat baik Trotek Ploso Mas ya. Ploso Pak. Tumut rembut datang Ploso. Wah ini kalau Mas, kalau kita bisa menjalin suatu wadah, ada silaturahmi, ada komunikasi Mas, saya yakin Mas, semua potensi teman-teman adik-adik kita yang di Ploso ini saya yakin akan bisa eksis. Tidak hanya eksis di Ploso, tidak hanya eksis di kabupaten, tidak hanya eksis di provinsi, tapi saya yakin nasional maupun internasional. Jadi saya juga alhamdulillah Mas ya, saya arek Kebon Agung, dulu sekolah SD ada pelajaran WHO, World Health Organization, alhamdulillah. Saya paparan di Jenewa. Di sana berapa? Tahun berapa itu Bapak? Itu ya 2-3 tahun lalu lah saya ke WHO ya. Saya katanya yang Amerika itu negara maju segala macam. Ya karena saya dinas di Kementerian Pertahanan, saya dokter, saya bisa berkunjung ke sana. Jadi secara nasional, internasional, alhamdulillah Mas ya, kesempatan. Dan saya yakin adik-adik, teman-teman semuanya, kalau kita yakin ya kita akan bisa Mas. Ya, gitu kan Mas. Iqlur, jadi terus
semangat, jangan pernah menyerah menggapai impian kita. Oke? Yang penting satu lagi mas, yang penting lagi doa orang tua. Doa orang tua itu paling penting. Doa orang tua ya itu. Jadi sepinter-pinter kita ya, tapi kalau orang tua, bapak, ibu itu tidak ridho, ya jangan berharap kita sukses. Ya, sama konco, lali kan konco. Saya enggak sini lali kan konco. Tetap jalin hubungan dengan teman. Karena kita nggak tahu doa siapa, entah dari teman atau siapa. Nah, itu ya khususnya orang tua, yakinlah kita akan berhasil. Ngono ya mas ya. Iya Pak. Matur nuwun, baca-baca sepurone. Nggih, matur suwun dulur. Mungkin lain kali kita bisa podcast lagi di Losen ini kamarnya jangan. Oh, ditunggu di Jakarta atau di Bogor. Terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng prihatin, mohon maaf dan batin. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama.